Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau share bahwa saya baru-baru ini ya 3-4 bulan ke belakang menemukan bisnis impian saya. Jadi saya akan ceritakan apa itu bisnis impian saya. Oke, kita mulai aja langsung. Jadi bisnisnya adalah bisnis Quran. Jadi bisnis jualan Quran, Quran beneran, macam-macam Qurannya. Dan ada gimmicknya, gimmick wakaf. Ini saya lagi pakai bajunya nih. Oh, gede ya. Gerakan wakaf sejuta Quran. Jadi beneran berwakaf dan beneran berbisnis. Dan ini adalah bisnis impian saya karena ini memenuhi sweet spot. Nah, sweet spotnya saya. Apa itu sweet spot, teman-teman? Nanti cek aja di video saya yang lain. Nanti kalau saya jelasin panjang lagi ya. Eh, Panjang lagi ini videonya sweet spot saya dalam bisnis. Dan ini si Quran ini memenuhi sweet spot saya, salah satunya yaitu karena ya saya pengen punya banyak pahala, pahala yang mengalir terus-menerus karena ya jujur aja dosa saya banyak. Anda juga mungkin banyak, mungkin kalau saya dosanya cukup banyak dan ya mudah-mudahan Allah bisa memaafkan. Ya oke lah. Oke, gimmicknya adalah wakaf, gerakan wakaf sejuta umat, sejuta Quran. Jadi ini berwakaf iya dan berbisnis juga iya. Dan nanti akan saya jelaskan. Jadi saya cerita dulu awal ceritanya gimana. Jadi awal ceritanya saya kenal seseorang di MBGR. MBGR itu apa? MBGR adalah forum yang saya inisiasi tiap Jumat jam 16 sampai 17.30 via Zoom. Dan sudah jalan sekitar 55 ya. Iyalah, pokoknya udah setahun lebih dikit. Dan di situ ya ada beberapa kali komunikasi juga di luar grup dengan saya. Ternyata beliau ngajakin untuk jualan Quran dan beliau punya resource-nya entah percetakannya, entah koneksinya, entah ya ada resource-nya lah, ada resource-nya tentang Quran ini. Jadi beberapa waktu belakangnya 30 hari terakhir lah kita bikin gimmick atau inisiatif namanya gerakan sejuta Quran. Nah, sampai dia gerak sendiri loh teman-teman. Ini TikToknya teman-teman bisa follow, namanya Koko Andi nih, Andi Stevenio. Jadi dia bikin TikTok ini ya apa? Candid kejalanan gitu. Ini ibu-ibu pengamen disuruh ngaji. Ini mamang mamang apa ya? Mamang Batagor ya, Batagor disuruh ngaji. Cimol, mamang Cimol terus ini justru suruh ngaji, terus nanya anak kecil tentang sholat dan lain sebagainya. Yang intinya adalah ini memarketingkan wakaf ini, memarketingkan Quran ini melalui jalur seperti ini. Jadi silakan follow si akun ini Koko Andi underscore ini, silakan cek aja, linknya akan saya tuliskan di deskripsi di bawah. Gara-gara itu 4 bulan yang lalu lah, 6 bulan yang lalu saya mulai jualan Quran dan sekarang kami berinisiatif kerjasama untuk coba gerakan sejuta Quran. Dan menurut koneksinya beliau juga sempat sempat jumpa sama orang Kemenak, beneran katanya memang faktanya di pelosok itu kekurangan Quran. Faktanya. Itu fakta yang saya dengar dari beliau. Kalau fakta yang langsung saya lakukan itu di masjid sekitar rumah saya pernah menginisiasi bersama bapak-bapak yaitu ngumpulin Quran satu komplek, ngumpulin Quran karena saya yakin tiap rumah di komplek ini ya Qurannya nggak hanya satu dan sekali baca kan cuma satu ya nggak sekali baca langsung 10 Quran, pasti ada Quran dikasih ini macam-macam lah. Quran yang nggak kepake dikumpulin di masjid, dikumpulin selama seminggu, wah kekumpul 2 sampai 3 keranjang dan didistribusikannya sangat-sangat mudah sekali. Ngontak pesantren ini, oke siap terima, langsung kirim, selesai. Sangat-sangat mudah, artinya kebutuhannya banyak. Jadi yang butuh Quran itu banyak. Jadi wakaf Quran ini insya Allah kepake dan saya membayangkan kalau misalkan ada orang yang hatam Quran gara-gara Quran kita atau Quran yang kita jual, eh, ya pahalanya seperti apa ya silakan teman-teman tanya Pak Ustadz. Nah oke itu awal ceritanya dan ini agak kontroversi memang. Tadi saya sampaikan selama 4 menit ke belakang mungkin agak kontroversi. Mungkin teman-teman akan bertanya-tanya, wakaf kok dibisnisin? Oke. Jadi ada beberapa produk. Jadi produk yang seperti ini wakaf Al-Quran saja. Ini Quran Al-Ihsan ini untuk diwakafkan. Jadi yang beli itu untuk diwakaf. Harganya 39.000 itu harga HPP, teman-teman. Alias harga sudah plus-plus, nggak untung nggak rugi. Sudah menghitung biaya percetakannya, biaya admin fee-nya kalau di Shopee dan sebagainya. Ini 39.000 nggak ada untungnya sama sekali, tapi ada biaya untuk ya tentu ada kertasnya dan sebagainya.
Jadi wakafnya menjual 39.000, orang beli dan didistribusikan ke orang lain. Dan produknya bukan hanya ini. Tentu saya juga berharap cross sell ya. Cross sell ada juga beli Quran-Quran yang lain yang ada untungnya. Kalau itu memang bisnis, memang pure bisnis. Kalau ini gimmick dalam tanda kutip gimmick wakaf Al-Quran sebagai bisnis. Balik lagi, wakaf kok dibisnisin? Jadi kalau di zakat kan ada namanya amil ya, amil amil zakat itu mengelola zakat dan dia dapat bayaran. Wajar karena kalau pengelola pengelola zakatnya aja masih mikirin perut, pengelola zakatnya aja pusing, anaknya nggak bisa sekolah dan sebagainya, gimana zakatnya bisa terdistribusikan dengan baik ya nggak? Jadi secara secara faktanya amil zakat itu real ada dan itu memang memang boleh ngambil duit dari zakat itu untuk dia pergunakan sendiri untuk gajinya. Termasuk tadi saya ini. Jadi ibaratnya saya ambil zakat atau saya sama si Ko Andi tadi ambil zakat, kami memproduksi Quran ini 39.000 ini menutupi biaya produksi. Kan kami nggak untung, saya pribadi nggak untung, tapi ini tentu ada biaya untuk percetakan, tinta dan sebagainya lah. Itu adalah biaya amil zakatnya dalam tanda kutip. Lalu yang kedua, Allah kan maha kaya ya. Meskipun saya berbisnis, saya jual Quran nih. Saya jual Quran, terus saya kan dapat untung. Karena kalau misalkan terjadi cross sell tadi, saya dapat untung. Apakah kalau misalkan Quran itu dipakai untuk hal untuk hafiz Quran misalkan, apakah ngalir ke saya? Insya Allah sih, keyakinan saya sih Insya Allah pahalanya ngalir ke saya ya. Meskipun sebenarnya saya sudah dapat untung di awal alias sudah dibayar gitu. Tapi karena Allah maha kaya ya, menurut saya setidaknya ya mungkin Insya Allah seciprat dua ciprat pahalanya nyambung ke saya. Jadinya itu wakaf yang luar biasa. Bisnis iya, pahala yang mengalir iya. Pahala yang tadi hafiz kek atau hatam doang kek atau dipelajari betul-betul belum lagi kalau diamalkan. Jadi Allah maha kaya, saya dapat duitnya juga dari Allah, rezekinya dari Allah, profitnya dari Allah, insya Allah dapat pahala juga, menurut saya nggak masalah. Saya ingat betul dulu waktu saya umroh ya, saya umroh ke waktu di Masjid Nabawi, eh kan setiap Senin Kamis ada ini ya, ada bagi iftar ya. Terus saya bilang, saya nggak puasa, I'm not fasting kata ya, kata saya tuh, saya tidak puasa. Terus si orang itunya bilang, take it, katanya ambil aja. Kenapa? Saya kan nggak puasa. Terus saya berpikir nanya nanya rombongan dan sebagainya. Meskipun saya nggak puasa, tapi orang yang neraktir saya niatnya adalah neraktir saya puasa, insya Allah dia akan dapat pahala puasanya karena hadis sahih bahwa kalau kita neraktir orang buka puasa, pahala puasanya kita dapat. Nah, kasus saya tadi, saya nggak puasa nih, tapi saya ditraktir buka puasa. Saya udah bilang nggak puasa, tapi insya Allah si orang yang tadi dapat juga pahala puasa. Itulah Allah Maha Kaya. Oke, jadi panjang. Lalu yang kedua, oh itu pentolannya kok non muslim. Nah ini si pentolannya ini saya kan diajak beliau kerja sama beliau kok non muslim. Ya confirm ya saya juga sudah sebelum saya bikin video ini saya sudah nanyain perihal itunya. Ya memang confirm beliau non muslim. Pertama ya kita doakan semoga segera dapat hidayah. Yang kedua so what gitu. Qurannya kan benar, Qurannya sudah jelas pasti itu dijaga betul Qurannya beneran, nggak ada tambah-tambahan kata-kata yang aneh atau apa, nggak mungkin karena sudah jaminan dari Allah bahwa Quran itu dijaga. Kedua juga ada upaya dari pemerintah bahwa setiap Quran yang terbit itu ada ininya, ada sertifikatnya teman-teman. Jadi nggak mungkin Qurannya bohongan. Jadi meskipun yang ngasihnya non muslim tapi dipakainya oleh orang muslim ya bagus dong. So what gitu. Masa ada orang ngasih wakaf Quran ke pesantren di pelosok mana? Oh sorry ya saya nggak mau karena ini dari non muslim. Nggak gitu teman-teman. Karena ya karena yang penting kan Qurannya bisa digunakan untuk halayak halayak yang banyak dan untuk hal yang positif, untuk khatam Quran, hafiz Quran, mempelajari Quran dan seterusnya. Jadi so what? Dan yang kedua tadi, yang pertama tadi doakan beliau semoga segera dapat hidayah. Oke, lalu terakhir silakan kalau mau ikutan sama kami gerakan wakaf. Waduh, jadi kelihatan nih buncitnya. Gerakan wakaf sejuta Quran, join Telegram grupnya di ganirozaki.com. Di sini ada nih wakaf sejuta Quran Telegram grupnya di situ. Klik aja ini, nanti akan masuk ke Telegram grup kayak gini. Join aja. Di situ ini baru saya nih. Mudah-mudahan dengan video ini diupload ada join ya
Dua orang juga udah bersyukur banget, alhamdulillah. Jadi yang mau join silakan. Jadi kita bisa wakaf, misalkan teman-teman, saya wakaf duit aja di situ, Anda bisa transfer di situ, bayar ke kami, uang Qurannya kami distribusikan, Quran yang seperti ini. Atau teman-teman bisa wakaf tenaga misalkan mempromosikannya, atau wakaf bisnis yang seperti saya lakukan. Saya jualan Quran yang lain juga yang harapannya terjadi cross sell, dan saya upload video ini pun kan upaya marketing ya sebetulnya. Pada dari sudut pandang bisnis ini adalah upaya marketing biar orang tahu, orang beli, orang berwakaf dan harapannya beli juga Quran saya yang lain yang ada untungnya. Jadi banyaklah yang bisa dieksplor dan bagi saya ini sweet spot. Sekali lagi saya senang, saya suka untuk jualan Quran ini. Cek aja di Telegram grupnya, join. Entah teman-teman mau wakafnya apa, atau mau wakaf sebagai reseller juga bisa, wakaf sebagai tenaga cuma sharing-sharing doang juga bisa, wakaf duit juga bisa. Wakaf duit ya tadi cuma belanja doang, belanja ya no problem. Oke, silakan join Telegram grupnya di ganirozaki.com yang tadi nih yang hijau ini. Sekian, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow juga ini Andi Stevenio Koko Andi. Sekian, dadah.